kami jadikan pendengaran, lalu baru penglihatan. Karena memang manusia mampu mendengar lebih dahulu daripada melihat. Demikian juga dengan pemahaman hidayah tentang bagaimana mengenal Allah itu melalui pendengaran lebih dahulu. Ketaatan kita dalam Al-Quran juga disebut sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Jadi perintah-perintah Allah melalui pendengaran. Bukan kami melihat kemudian kami taat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Pada hari ini kita akan membahas inspirasi Al-Quran dari surat An-Nahl ayat 78. Bunyinya, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajahum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal af'idah la'allakum tashkurun. Terjemahannya, dan Allah telah mengeluarkan dari kamu dari perut ibu-ibumu tidak tahu apa-apa, dan dijadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Ayat yang isinya tentang pendengaran, penglihatan itu banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Ada 185 kali tentang ayat sepotong kata as'am, dan 148 kali ayat yang mengandung al-basor. Pendengaran lebih banyak dari penglihatan. Kemudian urut-urutannya juga selalu pendengaran lebih dahulu. As-sam'u wal basor. Selalu pendengaran dulu baru penglihatan. Misalnya surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sama juga as-sam wal basar, as-sama itu lebih dahulu. Ada apa dengan urutan itu? Ternyata menurut sains juga diketemukan bahwa manusia sejak di dalam rahim janin itu sudah bisa mendengar. Dia bisa mendengar denyutan jantung ibunya, bacaan ngaji ibunya, dia sudah bisa mendengar. Padahal matanya masih tertutup di dalam perut itu. Sampai sejak umur 120 hari itu sudah bisa mendengar. Sedangkan syaraf-syaraf optik untuk bisa melihat itu baru mulai tumbuh menjelang 7 bulan. Dan ketika bayi lahir, dalam hitungan hari dia sudah bisa mendengar dengan jelas. Waktu lahir belum bisa melihat. 3 bulan, bayi umur 3 bulan baru bisa mengenali wajah-wajah. Umur 6 bulan baru dia bisa ingat tentang orang, wajah-wajah orang. Kemudian kalau perhatikan, mata kita itu ada kelopak mata. Jadi mata bisa ditutup, kita bisa terpejam, tidak mau melihat, atau kita bisa berpaling, tidak melihat yang kita tidak inginkan. Tetapi kuping tidak punya
cupil penutup, sehingga pendengaran itu terus-menerus kita mendengar segalanya. Kita mungkin berbicara 1 kali, tapi kuping itu mendengar 100 kali. Walaupun tidak diucapkan lagi, suara atau kalimat-kalimat yang kita dengar tadi itu diulang-ulang di dalam pendengaran kita. Jadi sekali kita mendengar kata-kata yang menyakitkan hati, itu muncul lagi berulang-ulang. Jadi kemudian waktu tidur mata kita tertutup dan kita menyetel untuk bisa bangun kan dengan alarm, dengan bunyi. Jadi pendengaran itu sadar terus, walaupun tidur kita bisa mendengar bunyi alarm, bunyi-bunyi yang lain, sedangkan mata tertutup. Dan yang utama adalah wahyu Al-Quran itu turun berbentuk bunyi. Malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dalam bentuk suara, bunyi. Jadi Al-Quran bukan turun berupa kitab dari batu atau dari kertas seperti ini. Turunnya berupa suara. Artinya apa? Maha benar Allah yang selalu susunan kalimat itu innasam awal absor atau innasam awal basor, kami jadikan penglihatan, kami jadikan pendengaran, lalu baru penglihatan. Karena memang manusia mampu mendengar lebih dahulu daripada melihat. Demikian juga dengan pemahaman hidayah tentang bagaimana mengenal Allah itu melalui pendengaran lebih dahulu. Ketaatan kita dalam Al-Quran juga disebut sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Jadi perintah-perintah Allah melalui pendengaran. Bukan kami melihat kemudian kami taat. Dan ketika ini semua kita sadari, maka sebaiknya kita banyak mendengar. Kita lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Wallahu a'lam.